Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013. Apa kabarnya Anda semua di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini telah hadir di studio Pastor Peter Tukan STB yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik dalam perbincangan rohani dan dialog iman Katolik selama 1 jam ke depan. Kita akan menyapa salam pagi kepada Pastor. Selamat pagi Pastor Peter. Selamat pagi Saudari Maria Agustina. Selamat pagi juga para pendengar semuanya yang kami berdua jumpai di rumah masing-masing, yang sedang dalam perjalanan atau yang sudah berada di kantor. Bagi semua anak sekolah yang memasuki kembali sekolah setelah libur lebaran, semuanya semoga rahmat Tuhan selalu menyertai dan memberikan semangat untuk hidup kita. Pagi yang selalu kita isi dengan siraman rohani adalah sebuah kebiasaan yang baik. Semoga kami yang berupa yang adalah para pastor dan para penyiar yang setiap pagi menemani Anda juga diberikan semangat untuk bersama-sama dengan Anda semua. Dari studio kami ingin menemui Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan berharap supaya kita sama-sama membuka hati dan pikiran untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya yang diwartakan. Sabda Tuhan, kata orang, kata kitab suci, keyakinan gereja adalah pelita dalam jalan hidup kita. Jalan hidup kita itu bagaikan melewati jalan yang gelap, jalan yang bisa membingungkan, jalan yang mungkin naik turun, berdebu, dan kiranya dengan bantuan firman Tuhan, kita bisa melewatinya dengan sukacita. Melewatinya penuh dengan rasa gembira dan pengharapan. Dan itulah yang paling tidak ditunjukkan oleh pendampingan rohani yang kami berikan melalui siaran kita melalui Radio Cakrawala ini. Marilah kita awali perjumpaan kita dalam 1 jam Oase Rohani Katolik ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Murah, kemurahan-Mu kami alami terutama melalui pemeliharaan dan perlindungan-Mu terhadap kami pada malam tadi, melalui istirahat yang tenang dan damai, dan Engkau mengantar kami untuk memasuki hari yang baru ini, supaya kami dapat mengisinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab ini, kami mewujudkan, mengungkapkan secara konkret panggilan kami masing-masing. Dan kami mohon supaya dalam mengisi hidup kami seluruh hari ini, kami tetap berada di dalam terang kasih-Mu dan menjalankan kehendak-Mu, menuruti perintah-Mu. Dengan semangat Injil, kami kiranya dijadikan saksi-saksi-Mu yang nyata, supaya dunia dan sekitarnya sesama kami dapat melihat bahwa Engkau sungguh hadir dalam menyapa, memberi pengharapan dan penghiburan bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada pekan biasa yang ke-21, Jumat tanggal 30 Agustus 2013. Dan bacaan pertama pada hari ini akan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika,
bab 4 ayat 1 sampai 8. Lalu bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti. Tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, sebab Tuhan akan membalas semuanya itu. Sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur bab 97 dengan ulangan, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Allah, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Kini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya
dan juga melek dalam bulu-bulu mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Radio Cakrawala, marilah kita mengendapkan sabda Tuhan dengan mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh Pastor Peter dengan judul Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Setelah kita mendengarkan lagu pujian dari Pastor Peter, kita akan memulai perbincangan rohani kita, sesi pertama pada pagi hari ini dengan pertanyaan ya Pastor. Pastor, bacaan pertama kita hari ini berbicara tentang apa Pastor? Dalam perikop bacaan pertama ini kita akan mendapatkan urian berupa nasihat Santo Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu supaya mereka hidup kudus. Be saints, menjadi kudus. Dia berkata, "Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah." Maksudnya apa berkenan kepada Allah? Maksudnya ialah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan,
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau mendengar pernyataan Rasul seperti ini, kita bisa langsung menangkap apa yang menjadi konkret dari pernyataan ini. Orang yang berbuat cabul, orang yang hidup tidak dengan satu istri, atau orang yang hawa nafsunya begitu tinggi untuk mencemarkan dirinya dan mencemarkan orang lain, itu sama dengan orang tidak mengenal Allah. Sama dengan orang-orang yang kotor, tercemar. Apakah orang tidak mengenal Allah, mereka hidupnya memang kotor? Bisa ya, bisa tidak. Ada bukti orang tidak percaya akan Tuhan tapi hidup moralnya baik. Tetapi jauh lebih banyak adalah jika tidak mengenal Tuhan, hidup benar-benar seperti rimba. Yang kuat akan menang, yang lemah, yang kecil akan hancur. Moralitasnya benar-benar moralitas yang sangat duniawi. Adat istiadat atau semangat hidup bersama memang jauh lebih rendah keadaannya dibandingkan dengan orang-orang yang hidup dengan mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan dijamin pasti moralitas dan keadaannya menjadi beda. Nah, Anda bisa bertanya, dunia saat ini orang yang mengatakan dia beragama tetapi dia bisa membunuh orang. Orang yang imannya katanya terlihat benar waktu dia berdoa tetapi masih berbuat jahat. Saya kira jawabannya tetap terletak pada bagaimana dia hidup dengan iman. Jadi iman tidak berhenti dengan pengakuan, tapi dihidupi. Lalu hidup manusia menjadi beda. Tapi iman berhenti dengan mengakui merayakannya, lalu tidak didaratkan pada perbuatan nyata, lalu orang menjadi militan, menjadi keras, menjadi kaku, dan bisa menjadi buas dengan sesamanya. Maka kembali ke apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus, yaitu jadikanlah diri kudus supaya hidup itu berkenan kepada Allah. Jadikanlah diri sedemikian untuk menjauhi segala hawa nafsu. Maka orang-orang yang lemah, dan di dalam kitab suci ini disimbolkan sebagai wanita berbuat cabul. Sekarang ini dunia modern, percabulan bukan hanya untuk wanita, tapi sudah melebar sesama jenis, anak-anak kecil, dan seterusnya. Yang penting bahwa itu sudah merupakan satu tindak kekerasan terhadap pihak yang lemah. Itu sudah otomatis. Apakah sesama yang melakukannya itu, tapi pasti ada sebuah kekurangan yang mendasar dari hidup itu sendiri. Nah, nasihat ini ia berikan sebagai seorang bapa dan gembala. Ia membuat seperti suara Allah sendiri yang mengajar dan mendidik umat kesayangannya, yang mendasari ajaran dan nasihat yang lebih bersifat mengingatkan akan sikap dan perbuatan negatif ini, ialah karena keyakinan bahwa Tuhan Allah itu memanggil setiap orang bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, kotor, najis, dan dosa. Kalau seandainya tujuan Tuhan Allah adalah memanggil manusia supaya manusia itu hidup kotor dan hancur, ya sia-sia saja. Sia-sia saja bagi Tuhan untuk menciptakan dan memelihara hidup. Itu sama dengan anak sekolah yang mengatakan, saya sekolah supaya saya gagal dalam pendidikan. Ya percuma saja, untuk apa sekolah? Saya sekolah untuk berhasil, untuk maju, untuk mendapat nilai yang baik. Nah, Tuhan juga begitu. Dia menciptakan dan memelihara alam semesta dan istimewanya manusia dengan tujuan supaya manusia selamat, dan bukan sebaliknya. Dasar dari semua ini adalah bahwa dia memanggil bukan untuk dosa, najis, atau kotor, tapi ia memanggil untuk menjadikan mereka orang-orang kudus, putra-putri kekasihnya. Kita mesti bangga karena kita mendapat status itu. Sebab kalau kita tidak bangga dan tidak syukuri, akan menjadi susah untuk mengerti untuk apa Tuhan menjadikan kita. Banyak anak muda maupun orang dewasa merusak tubuh mereka dengan narkoba, dengan mabuk-mabukan, dengan penyiksaan di sana-sini. Lalu pertanyaannya, apakah itu tujuan?
tujuan hidup. Walaupun badan kita bisa dibuat tato di sana sini, katanya itu untuk keindahan, untuk supaya menarik. Tapi apakah itu benar Tuhan dulu menciptakan kita begitu? Kita kan selalu mesti menunjukkan diri dengan penuh syukur bahwa apa yang ada pada diri kita sudah indah, sudah seperti itu. Ia memanggil kita menjadi orang yang terbaik, orang yang kudus, putra-putri kekasihnya. Jika kita menolak nasihat bijak ini, berarti bukan saja menolak Paulus, tetapi menolak Allah yang firman-Nya disampaikan melalui Santo Paulus. Saya kira itu satu pelajaran yang sangat baik, nasihat bijak dari Rasul ini, supaya kita memproses, menunjukkan, menghadirkan diri kita itu suci dan tidak mudah jatuh dalam hal-hal yang kotor atau tercelah. Jadi Pastor, tidak ada alasan buat kita sebagai umat ciptaan Tuhan mengatakan bahwa dari sananya saya begitu. Memang saya terlahir dengan misalnya nafsu seks yang besar. Jadi bukan salah saya dong menjadi seperti ini. Bukan alasan ya Pastor? Bukan alasan. Tidak bisa kita membenarkan diri dengan mengambil sesuatu yang kotor atau jahat untuk mengatakan saya sudah begini. Itu tidak bisa. Karena tujuan awalnya kita datang ke dunia adalah kebaikan. Bahkan mungkin anak itu memang dilahirkan tidak dikehendaki orang tuanya. Tapi dia bisa lahir karena Tuhan mau. Kalau kita pertemui anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, pertanyaannya, apakah dikehendaki Tuhan atau tidak? Pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang berniat jahat. Bahwa dia bisa hidup, bisa lahir dan bisa menghirup udara di dunia karena Tuhan mau. Mungkin manusia tidak mau. Jadi mesti kita syukuri, mesti kita banggakan apa yang ada pada kita. Dan kalau memang kita mau berubah, pasti dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmat ya Pastor ya? Betul. Perubahan itu bagian dari proses jalan menjadi selamat. Perubahan jangan dianggap tidak mungkin bagi sesuatu yang sangat sulit. Di dalam dunia ini perubahan bisa terjadi. Kecuali Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Injil, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa melawan Roh Kudus. Tapi dosa-dosa lain adalah bisa diampuni, berarti bisa berubah. Nah, dosa melawan Roh Kudus itu apa? Menolak Tuhan atau tidak ada pertobatan. Berarti kalau tidak mau bertobat ya melawan Roh Kudus. Melawan Roh Kudus. Jadi siapa saja yang tidak bertobat di sini? Tentu ada. Tapi jangan diartikan, dia yang membunuh orang, dia yang merusak atau selingkuh istri orang, dia yang menyiksa anak, dia tidak mau bertobat. Belum tentu. Kita tanya dia dulu. Iya. Kita mesti temui dia mau bertobat tidak. Jadi selalu ada jalan pertobatan, berarti asal ada keinginan ya Pastor ya. Gitu. Pasti ada jalan. Baik, puluhan tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun, katanya dia berdosa terus. Ya tapi tanya dulu, dia mau bertobat tidak? Kalau dia mau, ada jalan. Iya. Walaupun orang yang dipenjara seumur hidup, kita tanya dia bertobat tidak? Mau. Berarti ada hidup. Iya. Lalu Pastor, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapakah Paulus memberi penekanan pada tindakan-tindakan asusila yang harus dihindari oleh jemaat Tesalonika, Pastor? Mungkin Timotius memberikan laporan bahwa persoalan serius yang dihadapi oleh jemaat supaya bisa bertahan dalam iman ialah masalah-masalah terkait dengan moral dan susila. Paulus ini guru atau penatua atau orang yang bijaksana sebagai kepala. Dan Timotius itu salah seorang muridnya. Dia dilaporkan, di jemaat Tesalonika ada persoalan serius sekali. Orang kawin tidak teratur, rebut istri atau suami orang dan seterusnya. Jadi ini persoalan serius. Atas laporan itu, Paulus harus bertindak dan dia menulis surat ini. Tindakan susila, hawa nafsu, keinginan, kecemburuan, dan ketidakmurnian itu
dijelaskan secara detail kepada Paulus bagaimana hal itu sangat terjadi di Tesalonika. Maka yang menjadi penekanan Paulus terkait dengan nasihat yang spesifik ini ialah bahwa orang mesti berkembang dalam kekudusan, yang adalah kehendak Allah, menuntut pantang dari tindakan asusila. Implikasinya berarti bahwa mereka harus mencari pasangan secara terhormat dengan motif dan tindakan yang murni, dan tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang menyerahkan tubuh mereka sekedar untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan sesaat. Selain itu, berarti mereka tidak boleh jatuh ke dalam dosa dan dengan lebih mengambil keuntungan satu dari yang lain, karena Tuhan menghukum tindakan yang demikian. Nah, itu keadaan yang sungguh terjadi, dan Paulus menangkap bahwa ini adalah pelanggaran yang berat. Saya banyak kali menghadapi orang-orang dewasa yang dalam kondisi hampir sama dengan yang di Tesalonika ini. Orang-orang yang jelas-jelas dipandang oleh banyak orang bahwa mereka telah melenceng jauh dari hidup yang moral dan penuh susila, tetapi menganggap seperti biasa. Ketika dikonfrontasi mereka katakan, kan itu biasa lakukan, bisa lakukan, kenapa saya tidak bisa? Dilakukan oleh banyak orang. Dilakukan oleh banyak orang, kenapa saya tidak bisa? Itu adalah membenarkan diri dengan sebuah kenyataan yang sudah salah. Itu yang menjadi tantangan besar, keprihatinan besar di dalam diri kita. Orang sudah menganggap selingkuh itu sesuatu yang biasa, jadi diterima saja. Tidak boleh. Paulus tidak akan tolerir. Maka itu penjelasannya langsung menukik menuju ke yang inti. Orang harus murni dan kudus. Dan itulah yang menjadi pegangan kita ketika kita merenungkan tentang hidup suci ini. Terima kasih Pastor atas penjelasannya di sesi yang pertama ini. Semoga apa yang diuraikan oleh Pastor Peter tadi dapat menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Dan kini mari kita siapkan hati untuk berdoa malaikat Tuhan.
Marilah berdoa. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 30 Agustus, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Heribertus, Uskup. Heribertus lahir di kota Worms, Jerman pada tahun 970. Orang tuanya mempercayakan dia kepada Abbas Gorse, pemimpin biara Benediktin Lorraine, untuk dididik sesuai dengan cara hidup Kristiani. Pendidikan dan cara hidup di biara itu berhasil menanamkan dalam batinnya hasrat yang kuat untuk menjalani hidup membiara. Namun cita-citanya itu tidak direstui oleh ayah dan sanak keluarganya. Heribertus segera dipanggil pulang ke Worms agar tidak lagi terpengaruh oleh cara hidup membiara. Namun rencana Tuhan atas dirinya tak terselami manusia. Meskipun orang tuanya berusaha keras menghindarkan dia dari cita-cita hidup membiara itu, ia tetap menunjukkan kesalehan hidup yang mengagumkan. Melihat cara hidupnya itu, ia kemudian ditahbiskan menjadi imam. Oleh Raja Otto III, ia diangkat menjadi penasehat pribadi, baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan rohani. Prestasi karirnya terus meningkat dengan pengangkatannya sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Köln dan kemudian sebagai Uskup Agung Köln. Heribertus memanfaatkan kedudukannya sebagai penasehat pribadi raja dan sebagai imam untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada orang banyak. Bersama Otto III, ia mendirikan gereja dan biara di kota Dutch sebelah kota Rhein, atas tanggungan kerajaan. Ia dengan giat merawat orang-orang sakit dan memperhatikan nasib para kaum miskin. Sebagian besar pendapatannya dibagi baik untuk kepentingan gereja maupun untuk kepentingan aksi-aksi sosial. Ia sendiri hidup dari sisa uang yang diterimanya dari raja. Kepada imam-imamnya yang mengalami kesulitan keuangan, ia mendermakan juga sebagian dari pendapatannya. Sekali peristiwa, ia menemani Otto III ke Italia untuk sesuatu urusan politik. Tak terduga-duga,
Otto ketiga meninggal seketika karena keracunan. Dalam kebingungan dan kesedihan, ia membawa pulang jenazah Otto ketiga ke Aachen, Jerman, dan menguburkannya secara terhormat. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan hebat antara dia dan Pangeran Hendrik II. Ia dituduh sengaja meracuni Otto ketiga dengan maksud mengambil alih kekuasaan sebagai raja. Ketegangan ini baru mereda ketika Pangeran Hendrik dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Tanpa menaruh dendam pada Hendrik, Heribertus dengan senang hati melepaskan tugasnya sebagai penasihat raja dan mulai memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohaninya dan pada pelayanan umat. Ia mulai lebih banyak berdoa dan melakukan silih. Pada musim kering, ia bersama umat mengadakan perarakan dari gereja Santo Severinus ke gereja Santo Pantaleon. Dalam khotbah-khotbahnya, ia menghimbau agar umat bertobat dan percaya pada kerahiman Allah. Kepada imam-imamnya, ia mengadakan kunjungan-kunjungan pastoral dan menggalakkan pembinaan rohani untuk meneguhkan mereka dalam panggilan dan karyanya. Heribertus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh dan sayang pada umatnya. Ia meninggal dunia pada tahun 1021 karena serangan penyakit. Demikianlah pendengar terkasih, hari ini 30 Agustus, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Heribertus, seorang uskup. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013. Saat ini Anda masih ditemani oleh Pastor Peter Tukan SDB dan saya Maria Agustina. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar iman Katolik, Anda dapat mengirim SMS ke 02192765555 atau ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini dengan membahas bacaan Injil. Namun Pastor, sebelum kita memasuki bacaan Injil, mungkin saya ada pertanyaan menyangkut bacaan pertama tadi, Pastor. Ya. Tadi Pastor mengatakan bahwa pentingnya kita menjaga kebersihan dari tubuh kita ya, Pastor ya. Maksudnya kemurnian tubuh tidak tercemar. Tidak tercemar. Namun bolehkah saya bertanya, bagaimana dengan orang yang diciptakan dengan tidak sempurna, dalam arti pria tidak, wanita tidak? Apa yang harus dilakukan oleh ciptaan Tuhan yang seperti ini, Pastor? Ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan bisa membiarkan dia hidup, menghadirkan dia di dunia, itu sudah sesuatu yang baik. Jadi, apakah dia pria tidak, wanita tidak? Yang pria tampaknya menjadi perempuan, ya ada juga. Yang perempuan yang tampaknya menjadi laki-laki ada. Kalau masing-masing orang mencoba menyadari diri bahwa ini adalah sebuah bawaan, sebuah yang sudah hadir dibuat untuk hidup oleh Tuhan, dan dia syukuri, dia coba hidupi itu dengan baik tanpa harus dimanipulasi, itulah rahmat Tuhan. Dan pada waktu Yesus menjelaskan tentang perceraian, orang-orang datang bertanya kepada dia tentang bercerai karena berzina dan seterusnya. Itu di Injil Matius bab 19. Yesus mengatakan satu kalimat yang penting dan mungkin kita harus
garis bawahi, yaitu ada orang yang dilahirkan karena sudah begitu keadaannya, dan itu berarti dia meminta supaya kita menghargai. Kita tidak boleh memanipulasi, membuat rekayasa bagaimanapun, karena kalau sudah namanya manipulasi atau rekayasa itu ada maksud tertentu. Saya berikan contoh, wanita ini menjadi tomboy. Ya, kalau dia menyadari dirinya sebagai tomboy dan dia menekuni hidup dengan pekerjaannya, dia membuat dirinya menjadi terhormat oleh karena kehidupannya, ya orang pasti menghargai. Sama halnya dengan laki-laki yang jadi feminin, jadi bencong. Dia juga harus menyadari diri, ini pemberian tubuh saya, diri saya adalah pemberian Tuhan, saya harus hargai. Dengan kerjanya yang layak, dan orang bisa memberi dia penghargaan, punya harga diri. Masalahnya kalau sudah menyinggung tentang anggapan sosial, sudah masuk hal lain tentang kemiskinan, tentang perlakuan yang tidak adil, orang-orang ini paling sering dijadikan objek dari perlakuan yang tidak adil atau melacurkan diri mereka. Jadi itu bukan karena Tuhan mengizinkan, itu karena sudah intervensi dari luar diri mereka. Pengaruh sosial, kemiskinan atau apapun. Lalu terjadilah mereka menjadi sasaran empuk dari ejekan, omongan, percandaan, bahkan olok-olok dari orang-orang. Jadi kita melihat yang terjadi di masyarakat kita, laki-laki atau perempuan yang dalam kondisi tidak sempurna atau tidak normal itu, kalau kita posisikan mereka dan mereka sendiri sadar dengan keadaan mereka yang apa adanya, pasti sangat terpuji dan pasti ada penghargaan. Tapi karena mereka sudah terlanjur hidup dalam sebuah sistem kehidupan yang terpecah belah, meremehkan atau menganggap mereka kecil dan tidak berguna, ya sudah terjadi seperti ini. Jadi jalan keluarnya adalah saya kira pembinaan kemanusiaan, pendampingan dari berbagai pihak. Dari gereja, dari agama, dari masyarakat, dari pemerintah, supaya memberikan mereka suatu kelayakan hidup. Dan mereka pasti dihargai. Nah, ada segi cacat lainnya yang mungkin dari struktur fisik, contohnya dia tidak punya kelamin, atau dia tidak punya satu indera atau alat tubuh dalam tubuh yang membuat dia berfungsi sebagai laki-laki atau perempuan dengan baik. Saya kira kita semua mengerti secara medis pun pasti punya standar. Kalau kekurangan-kekurangan itu menghambat dia untuk hidup, karena hidupnya sudah diberikan oleh Tuhan, keterbatasan itu menghambat dia untuk hidup, maka intervensi perlu dilakukan. Jadi dia tidak punya lubang untuk mengeluarkan kotoran, ya harus dibuat sedemikian supaya dia bisa hidup. Karena hidup itu sudah istimewa diberikan. Kita tidak bisa membiarkan menjadi sesuatu yang mengecewakan atau merendahkan dia. Maka saya kira sejauh mana manusia intervensi apa yang diciptakan Tuhan, kalau intervensi itu untuk memberikan suatu kehidupan yang pantas. Tapi ketika intervensi manusia itu untuk sebuah kepentingan terselubung, mencari keuntungan, atau karena tekanan atau paksaan dari pihak lain, saya kira itu harus dihindari, perlu dihentikan. Lalu Pastor, apa yang dilakukan dari pribadi yang tidak normal itu, Pastor? Maksud saya, apa yang dilakukan? Kan tetap tidak boleh seperti yang tadi dikatakan oleh Santo Paulus ya, Pastor ya? Harus tetap menjaga kemurnian tubuh ya, Pastor ya? Ya, saya katakan bahwa melalui pembinaan penyadaran, orang bisa menilai, akhirnya sampai pada penilaian diri bahwa saya memang diciptakan begitu, saya memang tidak bisa. Sama seperti pastor atau biarawan, mereka dilahirkan dengan suatu panggilan. Maka pastor tidak bisa kawin karena dia menghargai selibatnya. Dia harus menekan diri terus-menerus, menekan nafsunya terus-menerus supaya tidak jatuh dalam dosa untuk mengotori selibatnya. Akan sama dengan orang-orang yang punya kelemahan di dalam segi reproduksi. Laki-laki yang memang keadaan sudah begitu, maka dia tidak bisa kawin.
pendampingan, penyadaran membuat dia sadar, saya memang tidak bisa. Jadi tidak dibenarkan sesama jenis atau apa itu tetap tidak boleh ya Pastor? Tidak boleh. Perempuan juga sama. Sama juga. Perempuan juga nanti dia menyadari, aduh, saya tidak bisa sama dengan teman saya karena dia punya anak. Saya tidak bisa. Jadi saya harus menerima kenyataan ini. Orang juga sampai pada suatu tingkat penyangkalan diri, tingkat untuk menahan diri. Tapi saya bicara ini memang sangat ideal. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk membawa kesadaran ini? Tentu diri sendiri ya Pastor ya. Diri sendiri, tetapi saya kira peran yang bagus juga dari keluarga. Dari kecil, dari remaja, ketika orang tua sudah tahu, pembinaan harus supaya anak-anak menjadi tahu diri. Lalu ketika besar dia sudah tahu. Tapi kalau keluarga los saja, terbuka saja, nanti tidak punya arah. Tidak punya arah, penyesalan di kemudian itu sangat berat. Ya, kasihan sekali. Ya, baik. Kita akan melanjutkan dengan membahas bacaan Injil ya Pastor. Apa kabar gembira dari bacaan Injil kita pada pagi hari ini Pastor? Dalam banyak cara, 10 perawan yang menantikan mempelai itu memberi sesuatu yang simbolik mengenai peran-peran kita di dalam hidup di dunia sebagai saksi-saksi kasih Allah bagi kita semua. Dunia kita saat ini sangat perlu saksi-saksi yang pantas dipercaya. Mereka yang hidupnya kredibel. Kredibel berarti dapat diandalkan, dapat dipercaya. Inilah kabar gembiranya, yaitu kita perlu menjadi saksi atas identitas kita yang terpusat pada spiritualitas kita yang benar. Dan bahwa moralitas kita memang berasal dari spiritualitas itu. Kita mesti bersaksi bahwa iman kita menantang banyak nilai yang dominan dalam budaya kita saat ini yang cenderung sekular. Kita tadi singgung tentang perkawinan sesama jenis atau pelecehan, pelacuran diri dari pihak yang laki-laki tapi feminin, dari wanita tetapi seperti di maskulin, atau jenis-jenis pelaku pelacuran yang lain. Maka nilai Injil ini harus menantang sikap yang sekular itu. Bagaimana komunikasi dan sikap kita terhadap keadaan itu. Kalau saya berhenti di lampu merah mobil, kemudian ada orang-orang datang menari-nari di hadapan saya sambil meminta. Mungkin saya mengajak dia bicara dan mengejek-ngejek dia. Pasti saya menjadi seorang berdosa. Atau dia minta-minta, lalu saya katakan terus terang bahwa saya tidak apa-apa untuk beri. Saya beri tanda saja. Ya, dia akan pasti merasa kesal dan bikin sesuatu, tapi ya dalam arti bahwa walaupun saya diam, tapi saya berdoa dan berharap dengan cara bagaimana supaya keadaan ini harus dihapuskan. Dengan cara itu minta-minta, berarti ini menyentuh masalah yang lebih kompleks, yaitu kemiskinan di negeri ini atau di kota ini. Mungkin saya akan mendukung peraturan dari pemerintah atau lembaga legislatif supaya ada aturan-aturan pemerataan keadilan ekonomi yang sedemikian supaya orang-orang yang terkebelakang dan miskin ini bisa dipenuhi kebutuhan mereka. Dan suatu ketika di lampu merah tidak ada orang lagi. Mungkin sepotong doa saya ucapkan. Dan bila ada kesempatan bisa menyuarakan ini, ya mesti dilakukan. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tetapi saya akan ikut-ikutan banyak orang. Begitu ada orang-orang tertentu itu lewat, kita bersiul atau mengganggu-ganggu mereka. Membuat mereka menjadi objek. Lalu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Karena memang kita tidak memberi kesaksian yang baik. Jadi kita harus bersaksi atas tradisi-tradisi besar kita yang sangat bermakna bagi kita. Kita mesti bersaksi atas komitmen-komitmen yang menantang, karena semua itu memperkuat prinsip-prinsip yang kita hidupi. Kita mesti bersaksi atas kepatuhan kita terhadap moralitas tradisi yang sering menjadi perhitungan dalam perjuangan pribadi-pribadi. Mungkin menyangkut hilangnya anggota keluarga, sahabat, bahkan pekerjaan. Kita harus bersaksi bahwa apa yang kita temukan di dalam Kristus adalah benar dan nyata. Kita harus bersaksi
dengan mencari dan mendambakan kebahagiaan kekal. Kita harus bersaksi tentang perjuangan untuk mencapai kekudusan. Kesaksian itu tidak memberi tempat atau ruang bagi kepuasan diri, kemunafikan, dan keuntungan diri sendiri. Bagi mereka yang ingin menjadi saksi-saksi yang benar, mereka harus terlepas dari sikap mendua pikiran dan hati, tetapi punya nurani yang bersih, teguh, dan hasrat yang tinggi sebagai jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Ya, baik Pastor. Lalu pertanyaan lagi Pastor. Sebenarnya para gadis yang bodoh itu mengajarkan apa kepada kita Pastor? Mereka mengajarkan sikap atau pola hidup yang tidak siap. Pola hidup tidak siap itu banyak di antara kita. Jadi anak-anak yang mau menghadapi ujian, lalu ada percakapan di antara kita. Aduh, saya belum siap. Aduh, materinya banyak, tidak sempat mempersiapkan. Aduh, waktunya sempit. Dan sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan tidak siap. Dan ini tidak hanya anak sekolah, tapi banyak di kantor juga sama. Keberatan-keberatan yang disampaikan selalu menunjukkan bahwa orang tidak siap. Atau konkretnya seperti saya sebagai pastor kepala, saya minta si A, B, C untuk jadi pengurus di wilayah atau lingkungan. Mereka bilang, aduh belum siap, tahun depan saja pastor. Aduh pekerjaan terlalu banyak. Aduh masih anak-anak masih kecil. Itu adalah semua ungkapan tidak siap. Dan bagi Tuhan tidak ada kata tidak siap ya Pastor ya? Bagi Tuhan selalu up to date. Selalu sekarang mau lakukan. Jadi tidak siap itu adalah keadaan kita manusiawi yang terlalu dominan. Dengan mau menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Dan ternyata banyak dari kita memang tidak selalu siap. Apalagi menyangkut hal persiapan untuk kematian kita. Sadarkah Anda ketika waktu mau tidur malam ada doa? Tapi apakah doa itu pernah terungkap bahwa saya tidur ini jangan-jangan besok pagi saya tidak bangun? Tidur itu kita lepas dari semua kontrol pikiran dan kesadaran kita. Kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Itu seperti kita mati. Jadi syukur kalau paginya Tuhan masih bangunkan. Tapi kalau tidak, ya kita terus saja begitu. Nah pertanyaannya, pada malam itu Anda siap atau tidak? Jadi banyak hal menunjukkan ketidaksiapan, tetapi bisa digarisbawahi, adakah kesiapan untuk menerima kematian? Maka pendidikan dan pembinaan semua lapisan manusia di dunia ini mesti berorientasi pada kehidupan yang teratur, penuh disiplin, yang pasti menyangkut persiapan-persiapan dalam hidup, dalam merencanakan dan menjalankannya. Ada kejadian di dalam perikop Injil itu mengenai perbuatan terburu-buru oleh para gadis bodoh yang mencari minyak karena mereka harus menyambut mempelai. Apakah perbuatan terburu-buru ini suatu normal atau tidak, Pastor? Sebetulnya ini bukan perbuatan yang baik dan normal. Terburu-buru itu kurang baik. Jadi saya sendiri sebagai pastor juga sering alami. Terburu-buru untuk misa, akhirnya misa jalannya juga tidak baik. Terburu-buru untuk menjelaskan presentasi, akhirnya beberapa hal yang detail tidak disampaikan. Terburu-buru untuk melayani suami atau melayani istri, melayani anak-anak, akhirnya banyak hal tidak diperhatikan dan banyak lagi. Jadi sikap terburu-buru itu tidak normal. Jangan anggap bahwa terburu-buru itu baik. Menit ini dia ada di sini, tidak lama dia ada di sebelah, tidak lama buat ini. Itu juga menandakan. Berarti terburu-buru itu identik dengan kata tidak siap ya Pastor? Tidak siap. Ini adalah salah satu akibat dari sikap atau gaya hidup yang tidak siap. Selain terburu-buru, yang lebih parah ialah karena tidak siapnya orang menjadi ketinggalan dan tidak ada dorongan untuk mengambil bagian. Ada yang harus dikorbankan. Padahal Tuhan sebagai gembala yang baik tidak menghendaki ada yang hilang atau tertinggal. Semoga kita di dunia ini tidak menciptakan manusia-manusia menjadi generasi last minutes. Jadi pribadi-pribadi yang deadline baru kita buru-buru. Di dalam perjalanan kita ke surga, tidak ada dinamika dan prinsip
last minute proses. Jadi seperti kita bagi sembako gitu loh, atau bagi undian, atau bagi sesuatu hadiah. Ada yang bilang, hadiahnya pasti sama seperti tahun lalu, nanti saya kemudian deh, ya, atau saya buru-buru. Ke surga kita tidak pakai kita tidak pakai istilah last minute. Karena last minute itu tidak lengkap, tidak semuanya dalam keadaan standby. Maka itu marilah kita bisa menangkap spirit atau semangat dari baca ini, supaya kita menjadi orang-orang penuh perhitungan. Ada sebuah planning yang baik, kematangan dalam mengorganisasi dan mengatur bagian per bagian, tahap demi tahap, langkah demi langkah, bukan dengan membawa semuanya pada suatu ketika. Misalnya pindah rumah ya kita sudah rencanakan 2 bulan ini kita pindah sedikit demi sedikit. Tapi kalau last minute baru bawa semua, tidak lama banjir, ya tidak bisa jalan. Ini hanya sebuah ilustrasi untuk mengatakan bahwa mental last minute atau terburu-buru sangatlah tidak pantas atau tidak nyaman untuk kita semua. Ya, oleh karena itu kita harus selalu berjalan di jalan Tuhan ya, Pastor ya. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil, kita udah menjadi siap ya, Pastor. Ya, demikianlah para pendengar setia Radio Cakrawala, renungan pagi yang telah disampaikan oleh Pastor Peter kiranya lebih meneguhkan kita di pagi hari ini. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus menyudahi perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita akan tutup dengan mendoakan doa tahun iman. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami umat-Mu bersyukur atas karunia iman yang membawa kami pada keselamatan. Semoga setiap kali merayakan Ekaristi, iman kami semakin diteguhkan. Semoga iman kami mendorong kami untuk mewujudkan persaudaraan dengan sesama dan melayani dengan tulus dan rendah hati. Semoga kami tekun mendalami iman dan makin meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakanlah kami agar kami makin setia pada Putra-Mu dan makin berbakti kepada masyarakat dan bangsa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara para pendengar semuanya dilindungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh sukacita. Terus semangat di dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.